lindung nilai ya, lindung nilai. Arbitrase ini kalau derivatifnya dilakukan pada lebih dari satu surat berharga atau lebih dari satu sekuritas ya. Di materi ini ada contohnya, nanti kita bahas. Kemudian digunakan juga untuk spekulasi. Nah, pada dasarnya spekulasi maupun hedging mekanismenya sama, hanya tujuannya yang berbeda ya. Kalau hedging tujuannya adalah untuk lindung nilai, spekulasi untuk mendapatkan keuntungan dari transaksi yang tidak ditujukan untuk hedging atau untuk lindung nilai. Jadi misalnya saya berikan contoh untuk ini. Bentar. Ini sebagai contoh saja ya. Kalau contohnya adalah misalnya apa? Perbedaan antara pasar spot dan pasar forward dan futures ya. Misalnya kalau contoh kasusnya perusahaan memerlukan, perusahaan di Indonesia ya, memerlukan dana, misalnya dananya adalah US dollar sebesar 3 juta misalnya, atau 4 juta, angkanya berapapun ya, 4 juta dolar Amerika, tapi 3 bulan lagi. 3 bulan lagi berarti kalau sekarang 2 Desember, Januari, Februari, Maret, 2 Maret ya, 2 Maret gitu kan. Nah, perusahaan ini beroperasi di Indonesia dan penerimaannya dalam mata uang rupiah karena beroperasi di Indonesia. Nah, kemudian apa yang dilakukan? Nah, bisa nanti tanggal 2 Maret 2022 membeli di pasar spot ya. Membeli di pasar spot. Pasar spot itu maksudnya pasar tunai. Apakah membeli di bank ataupun di perusahaan yang menjual falas ya, valuta asing, membeli di pasar spot. Berapa dana yang diperlukan untuk membeli atau dana yang akan dikeluarkan tanggal 2 Maret untuk memenuhi kebutuhan 4 juta dolar. Nah, dananya kan tidak tahu kan, tergantung pada kurs kan, tergantung pada kurs rupiah terhadap dolar. Nah, maka akan ada pengeluaran dalam bentuk rupiah sebesar 4 juta dikalikan kurs kan, dikalikan kurs pada 2 Maret 2022 gitu kan. Nah, berapa pengeluarannya kan tidak tahu karena masih akan tergantung pada kurs pada tanggal 2 Maret 2022. Nah, sehingga ini menjadi uncertain atau tidak pasti kan, tidak pasti berapa pengeluaran yang akan dilakukan oleh perusahaan, menjadi uncertain. Kalau uncertainty itu adalah sumber dari risiko ya, perusahaan tidak bisa memastikan berapa dana yang akan dikeluarkan. Mungkin akan 4 juta kali 15.000 kalau kursnya 15.000 ya, atau 4 juta dikalikan 13.700 atau 14.000, jadi uncertainty itu adalah sumber dari risiko kan, masih ingat ya pengertian dari risiko. Nah, alternatif yang lain adalah perusahaan melakukan kontraknya kapan dilakukan? Kontraknya hari ini, tanggal 2 Desember 2021 gitu kan. Nah, di kontrak ini lalu disetujui perusahaan akan membeli 4 juta dolar Amerika, 4 juta US dollar. Ini ya. Kurs yang disepakati adalah misalnya 14.500 misalnya ya, 14.500. Kontraknya sekarang, tetapi transaksinya dilaksanakan pada
dilaksanakan pada 2 Maret 2022. Lalu berapa dana yang akan dikeluarkan? Ada yang namanya kupon atau biaya kontrak ya, biaya kontrak yang dikeluarkan per hari ini. Kemudian pengeluaran yang nanti akan dilaksanakan ketika kontraknya jatuh tempo, pengeluarannya adalah sebesar pengeluaran itu akan sebesar 4 juta dikalikan 14.500. Nah, ini akan lalu bisa dihitung. Perusahaan ketika menyusun anggaran ya, perencanaan keuangan itu sudah akan pasti bahwa nanti tanggal 2 Maret 2022 akan ada pengeluaran dana sebesar 4 juta kali 14.500. Inilah certainty, kepastian ya. Ini yang disebut dengan lindung nilai atau hedging. Dengan melakukan kontrak ini, perusahaan menghilangkan uncertainty. Nah, kalau yang tanda tanya ini kan uncertainty ya. Berapa yang akan dikeluarkan ya, tergantung kurs spot itu pasar tunai pada tanggal 2 Maret 2022. Tetapi dengan melakukan kontrak hari ini, perusahaan akan certain atau akan menghilangkan uncertainty atau ketidakpastian ya. Nanti tanggal 2 Maret 2022 akan keluar dana sebesar 4 juta dikalikan 14.500. Nah, ini lalu sudah menjadi certain ya, 4 juta dikalikan 14.500. Nah, kemudian pertanyaannya, perusahaan diuntungkan atau dirugikan? Mungkin untung, mungkin juga tidak untung ya, tergantung pada kurs spot. Kurs spot tanggal 2 Maret 2022 kan? Apakah kurang dari 14.500 atau lebih dari 14.500 itu kan? Tergantung kurs spotnya. Saya kecilkan angkanya. Nah gini ya, kalau kurs tanggal 2 Maret ternyata kurang dari 14.500, ya perusahaan dirugikan kan, selisih kurs ya, karena membeli di penjual kontrak forward ini dengan kurs 14.500, sementara di pasar spot sebenarnya harganya hanya 14.000 misalnya. Atau kalau lebih dari 14.500, pasar spot, kurs spot di tanggal 2 Maret 2022 ya perusahaan diuntungkan ya, karena sudah melakukan kontrak forward 14.500. Jadi dampaknya bisa untung, bisa juga rugi. Hanya tujuannya bukan keuntungan atau kerugian, tetapi kontrak ini dilakukan untuk menghilangkan uncertainty. Uncertainty itulah sumber dari risiko ya, ketidakpastian. Uncertainty. Dengan melakukan kontrak, maka perusahaan akan certain. Pasti bahwa nanti pada tanggal 2 Maret 2022 akan keluar dana sebesar 4 juta dikalikan 14.500. Gitu ya. Bisa menangkap yang saya sampaikan? Bisa dipahami? Bisa. Ini yang disebut dengan lindung nilai atau hedging. Hedging atau lindung nilai. Kalau spekulasi bagaimana? Spekulasi prosesnya sama saja, hanya tidak bertujuan tertentu ya. Kalau spekulasi misalnya begini, kalau hari ini spekulator ini menduga bahwa kurs di tanggal 2 Maret itu akan tinggi ya. Kalau kursnya diekspektasikan akan tinggi, lalu spekulator ini membeli kontrak forward sekarang dengan kurs sekian ya. Kalau diekspektasikan tinggi kan, diekspektasikan akan lebih dari 14.500 ya. Ketika kontrak forward ini dilaksanakan, maka spekulator akan mendapatkan keuntungan ya, itu yang dimaksudkan. Jadi kan sama saja, kontraknya sama, hanya tujuannya yang berbeda.
Kalau spekulasi membeli kontrak forward ini betul-betul hanya untuk spekulasi saja. Dari selisih kurs ya. Jadi kalau saya memprediksikan nanti akan naik, akan mahal, dolarnya akan mahal, rupiah akan terdepresiasi, misalnya begitu ya. Lalu saya 2 Maret. Saya prediksikan nanti misalnya ya, tapi saya tidak. Ini hanya contoh saja, contoh analogi. Misalnya nanti 2 Maret 2022 itu 3 bulan lagi prediksi saya kursnya akan menjadi 16.000. Saya beli kontrak forward dengan kurs 14.500 sekarang yang akan saya ambil nanti tanggal 2 Maret 2022. Nah, ketika sudah jatuh tempo dan ternyata memang 16.000 kurs spotnya ya. Nah, saya mendapatkan keuntungan. Mendapatkan keuntungan dari mana? Dari kontrak forward